Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kewalahan menahan rindu, kini dia sibuk mencarimu. Kewalahan menahan rindu, kini dia sibuk mencarimu. Ada seseorang ya teman-teman yang kewalahan banget ya menahan rindu ke kamu dan sekarang sibuk banget nyariin kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Sora perlu mengingatkan ini adalah pembacaan untuk umum banyak orang, bukan pribadi. Jadi kalau nggak cocok atau ada yang nggak resonate, santai aja karena ini namanya pembacaan untuk umum ya. Jadi jangan baper-baper amat. Mari kita melihat pembacaan untuk hari ini. Kita lihat dulu ciri-cirinya dia teman-teman. Sora ada stick di sini, Sora akan ambil dengan menutup mata dan random Sora ambil dari sini ya. Ciri-cirinya dia tuh seperti apa sih? Oke, kita ambil dikit lagi. Nah, oke. Kita lihat dulu sekarang ciri-cirinya dia. Yang pertama ada hari Minggu ya. Ini sangat mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja dia itu sering ketemu sama kamu di hari Minggu, sering komunikasi sama kamu di hari Minggu, terakhir kalian komunikasi di hari Minggu, atau ulang tahun kamu atau ulang tahun dia jatuhnya di hari Minggu. Di sini juga ada sports lovers ya, jadi bisa saja menandakan dia atau kamu itu suka banget yang namanya olahraga ya. Mungkin kalian juga suka olahraga bareng ya, mungkin badminton atau mungkin tenis meja atau mungkin bowling atau biliar, apapun itulah ya. Tapi di sini adalah ada yang suka olahraga atau mungkin pekerjaannya banyak berhubungan dengan olahraga ya. Selain itu ada grey atau abu-abu ya. Mungkin banget di sini kamu suka pakai baju warna abu-abu, dia suka pakai baju warna abu-abu, warna kesukaannya abu-abu teman-teman di sini ya. Di sini ada 3 warna yang mempengaruhi, ada grey, ada black atau warna hitam. Bisa saja dia atau kamu penggemar warna hitam, mungkin banyak bajunya warna hitam ya teman-teman, oke? Atau memang ada yang warnanya hijau, jadi mungkin saja memang penggemar warna hijau gitu ya, suka pakai baju warna hijau atau pernak-pernik atau barang-barang yang dimiliki warnanya hijau, itu juga bisa. Lalu ada single ya. Bisa saja kamu di sini berdealing dengan seseorang yang memang statusnya itu single ya, kamu ataupun dia sama-sama mungkin single. Dan di sini ada pagi hari ya. Mungkin banget orang ini tuh rajin bangun pagi hari, aktif di pagi hari, morning person gitu ya. Kalau yang Sora lihat kan ada orang yang lebih aktif di malam hari. Nah, kalau dia di pagi hari. Dan di sini ada spicy ya. Jadi bisa saja dia itu penggemar segala sesuatu yang pedas ya, teman-teman. Entah itu dari lada atau dari sambal. Mungkin dia suka banget segala sesuatu yang ada persambelan, atau dia mungkin juga banget suka balado dan sebagainya gitu ya, makanan yang ada cabenya. Nah, kita mau lihat dia kewalahan menahan rindu kepada kamu dan sibuk nyariin kamu. Ada energi apa? Oke. Ada energi dari family. Nah, jadi kalau Sora lihat, orang ini itu bisa saja sama kamu itu sudah merasa sangat dekat. Jadi sebenarnya sudah seperti anggota keluarga sendiri. Jadi apapun situasi hubungan kamu sama dia, tapi bisa saja yang di sini dia rasakan kamu itu seperti sudah jadi anggota keluarganya dia. Oke? Lalu yang kedua adalah ada boundaries atau ada line ya. Artinya bisa saja ya dia di sini nyariin kamu. Karena apa? Karena bisa saja kamunya sudah mungkin memberikan batasan sama dia, mungkin kamu sudah nggak ada komunikasi sama dia, mungkin kamu menghindari dia gitu loh ya, diem pasif ke dia, nggak respon dia dan sebagainya gitu loh ya. Jadi ini semakin membuat dia merasa tersiksa teman-teman. Kenapa? Karena di sini ternyata dia itu matanya dan fokusnya itu cuma sama kamu aja. Ya, dia adalah masih sangat fokus sama kamu, terattach atau terikat sama kamu teman-teman, dan saat ini sangat menginginkan kehadiran kamu ya. Ada craving, ada sangat butuh kehadiran kamu, mau adanya kehadiran kamu di sisinya dia gitu ya. Dan dengan kamu memberi batasan seperti ini, dia justru semakin mencari-cari gitu ya, kamu di mana gitu ya, ada perasaan kangen, perasaan rindu gitu ya. Orang ini teman-teman pingin bikin sebuah pengakuan sama kamu, oke? Nah,
Mungkin banget selama ini ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mungkin ada sesuatu yang selama ini dia tahan. Ada sesuatu yang selama ini tidak dia ceritakan. Mungkin dia tidak mengungkapkan sebenarnya perasaan dia sama kamu seperti apa, kejujuran perasaannya dia seperti apa, teman-teman ya. Dia mau bikin sebuah pengakuan ya. Bahwa sebenarnya teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini sebenarnya sangat-sangat tergantung sama kamu, sangat-sangat terobsesi sama kamu, gitu loh. Sebenarnya situasi apapun yang ada di antara kalian, sebenarnya dia itu ada satu perasaan yang sangat kecanduan, sangat bergantung sama kamu ya. Dan kamu tuh seperti seseorang yang bisa bikin dia tuh mabuk kepayang, teman-teman. Dan sekarang tidak adanya kamu itu menjadi situasi yang membuat dia itu merasa seperti sendirian, kesepian gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat, banyak dari antara kalian itu yang menyembunyikan diri atau menarik diri dari dia. Kenapa? Di sini langsung loncat kartunya. Ya, karena banyak di sini terjadi ketidakjujuran, abu-abu, kegalauan, cloudy, nggak jelas, nggak clear ya teman-teman, kepura-puraan gitu loh ya. Nah, ketidakjujuran ini, kepura-puraan ini dan sebagainya macam, itulah yang membuat kamu sangat mungkin menarik diri dari dia gitu loh teman-teman. Karena kamu mungkin kecewa dengan ketidakjujurannya dia, abu-abu, nggak jelas gitu ya teman-teman. Sehingga kamu merasa itu jadi seperti situasi yang malah justru jadinya toksik atau negatif gitu ya. Gimana hubungan itu mau sehat gitu loh ya, kalau di sana tidak ada kejujuran, kalau ternyata tidak ada keterbukaan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, di sini kalau Sora lihat, kamu mungkin selama ini sudah berusaha untuk kuat, sudah berusaha untuk tangguh, sudah berusaha untuk tetap bertahan untuk sama orang ini, teman-teman ya. Tapi orang ini selalu berada dalam situasi yang abu-abu gitu loh ya. Dia itu nggak jelas, dia itu nggak clear maunya seperti apa. Otomatis dengan dia banyak tidak jujur, dia banyak tidak mau terbuka gitu loh ya. Kamu jadi menjadi tidak yakin apa sih yang sebenarnya dia itu mau gitu loh teman-teman dari kamu gitu. Oke. Dan di sini ada periode yang sebenarnya kalian tuh diem-dieman. Kamu narik diri dari dia, tapi dia tuh sebenarnya nggak langsung nyari kamu gitu ya. Jadi sempat diem-dieman dulu gitu ya. Kamu narik diri dari dia, dia juga diem. Jadi kalian tuh sama-sama seperti tidak ada komunikasi gitu loh ya. Bisa saja. Kenapa? Karena di sini ada ketidakjelasan gitu loh ya. Dan kamu pun jadinya nggak balance. Oke. Nah, ini juga adalah seseorang yang pernah ghosting dari kamu. Mungkin dia pernah lari, mungkin dia pernah menghilang gitu loh ya. Kamu pernah nyariin dia nggak ada. Jadi sekarang seperti ya sudah, dia ngilang, kamu juga narik diri gitu loh ya. Nah, karena kamu tahu bahwa orang ini itu belum cukup solid atau belum cukup kuat. Sementara yang kamu inginkan di sini adalah bisa punya situasi yang lebih solid gitu loh ya, situasi yang lebih stabil, situasi yang bisa lebih kuat. Karena memang kalau Sora lihat di sini mungkin banyak dari kalian yang tujuannya adalah untuk fondasi jangka panjang ya. Sementara dia itu tidak fokus, sering sekali berubah-berubah gitu ya. Entah itu tidak fokus karena banyak hal. Mungkin ke distract dengan adanya orang ketiga, ada pilihan lain, ke distract dengan pikiran dia sendiri, ke distract itu keganggu gitu ya. Berubah gitu loh. Di sini juga ada yang namanya berubah-berubah teman-teman gitu loh ya. Bisa saja sikap dia berubah-ubah gitu ya, dan terus menunda gitu loh ya. Kenapa? Karena banyak gangguan dari luar ataupun dari diri sendiri gitu loh ya. Pikirannya dia lah, kerjaannya dia lah, orang lain lah, sehingga mungkin ada janji ini dan itu tertunda-tunda teman-teman. Oke. Sehingga kamu mulai menanyakan gitu loh ya, apa sih sebenarnya tujuan utamanya dia, sebenarnya itu dia maunya seperti apa. Dan kamu berharap dia itu bisa lebih terbuka aja, terbuka, jujur, yang jelas maunya itu seperti apa gitu ya sebenarnya. Dan kamu pun banyak yang menarik diri dari dia. Kamu berharap dia itu bisa lebih punya pikiran untuk lebih clear mungkin ya, menilai segala sesuatunya. Ternyata setelah
ya, kamu narik diri, orang ini ngerasa berantakan teman-teman tanpa kamu. Ada satu perasaan kerinduan mungkin yang sangat besar ya. Di sini ada perasaan berantakan, merasa kecewa ternyata kamu nggak ada gitu ya. Karena kan selalu bilang ada keterikatan yang besar teman-teman. Orang ini tuh kayak pingin mencoba lagi sama kamu. Kita coba lagi yuk gitu loh. Kita coba try again, kayak yuk kita coba lagi, kita mulai lagi gitu ya, ke arah yang baru. Karena ini sangat mungkin ya, ada konflik di sini yang sebenarnya dia itu pengen selesaikan konflik itu dan kita mulai lagi dari awal teman-teman. Ya, kayak pengen menyelesaikan konflik sama kamu. Karena di sini ada energi dari divine feminine atau energi kelembutan dari kamu adalah menjadi energi yang sangat-sangat dia butuhin teman-teman pada saat ini. Ya. Dan orang ini tuh kayak menjadi lebih jelas sekarang. Orang ini pengen lebih terbuka, pengen lebih jujur sama kamu, mengungkapkan segalanya. Yang tadi segalanya mungkin orang ini banyak ditutupin, orang ini banyak ketidakjelasan gitu ya. Di sini kalau Sora lihat, orang ini tuh kepingin menyelesaikan konflik yang ada gitu ya, untuk mau saling terbuka gitu ya teman-teman. Dan orang ini menginginkan kesempatan kedua. Jadi jelas, yang diinginkan sama dia adalah kesempatan kedua. Kita coba lihat ya. Kenapa sih sebenarnya dia itu awalnya itu ragu-ragu sama kamu dan gak yakin? Teman-teman di sini ternyata setelah sudah tidak ada kamu atau kamu yang gak ada, justru dia terobsesi teman-teman. Nyariin kamu, kangen banget sama kamu, stalking kamu di sosmed gitu loh. Karena apa? Karena ada ketergantungan. Kamu selama ini sudah sangat sering kuat banget ke dia gitu loh ya. Dan orang ini sebenarnya kenapa abu-abu sebelumnya? Karena orang ini banyak yang mungkin sebenarnya belum terlalu siap terhadap yang namanya komitmen. Itu ada. Jadi kayak orang ini belum sepenuhnya teman-teman ya siap terhadap komitmen gitu loh ya. Jadi kayak dia itu ada jiwa yang bebas, masih suka sendiri gitu ya. Tapi di satu sisi dia butuh kamu. Karena dari ketika dia menyadari dengan lebih clear, kamu adalah orang yang paling tepat buat dia teman-teman, yang paling perfect buat dia, yang paling sempurna. Kamu mungkin banget menjadi seseorang yang paling bantuin dia, paling ngerti untuk dia, paling cocok untuk dia gitu loh ya. Hanya kenapa dia itu terkesan kayak nunda-nunda, entar, besok, nanti, dan abu-abu, karena dia merasa hanya waktunya belum tepat teman-teman. Artinya memang orang ini punya kesiapan yang belum mungkin siap secara finansial, secara pikiran. Oke. Dan orang ini memang ada sisi yang dia tuh kayak punya sisi dia tuh senang untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan fans dari orang lain gitu. Jadi orang ini tuh kayak takut kalau seandainya dia itu sudah punya orang lain gitu ya, sudah nggak single lagi, kan otomatis dia akan kehilangan perhatian dari yang lain teman-teman. Tuh. Dan orang ini tuh sangat fokus banget sebelumnya sama yang namanya uang gitu loh. Ya, sangat fokus banget sama yang namanya uang. Sehingga sebelumnya ya, apa yang dia kejar itu uang gitu loh. Makanya kenapa kok dia itu tidak jelas dan tidak mau terbuka sama kamu gitu. Kenapa? Karena obsesi dia ada juga yang lain. Dia cuma berharap kamu masih mau mendengarkan penjelasan dia. Gitu ya. Karena ini sekarang situasinya mungkin banyak yang jadi kayak marahan gitu ya. Kamu juga mungkin kayak udah nggak mau dengerin dia bicara banyak lagi gitu loh. Nah, orang ini sebelumnya pun menjauh gitu loh, karena dia tahu kalau dia itu harus memperbaiki juga dirinya dia, mempersiapkan dirinya dia itu seperti apa. Sebelumnya banyak segala sesuatu yang belum jelas. Dia belum jelas sama hatinya, dia belum jelas sama perasaannya. Makanya dia ngilang dari kamu, ghosting kan, gitu loh. Katanya selalu udah bilang dia pernah hilang dari kamu kan. Nah, tapi ternyata fantasi, bayangan dia soal kamu, keinginan dia dan hasrat dia ke kamu itu tidak hilang gitu loh ya. Justru dia sangat-sangat mencari keberadaan kamu karena dia tuh merasa nggak konsen, nggak ada kamu. Kok kayak kecarian kemana-mana gitu loh ya. Dan itu malah jadi konflik batin sama dia gitu. Tuh kan. Masih ada misteri di dalam diri kamu yang dia tuh kayak aku masih mau tahu kamu, aku masih berharap kita masih bisa punya sesuatu gitu. Sora, tapi kalau kita lanjutkan, aku kasih dia kesempatan, ini masih bisa baik gak Sora jalannya gitu ya. Teman-teman, ada kenangan yang mungkin akan dilewati sama-sama. Jadi artinya di sini akan ada pahit dan manis. Artinya belum tentu itu yang pasti manis semua, belum tentu itu yang pahit semua. Artinya ada keseimbangan.
Di sini teman-teman, memang ada sisi kamu tuh twin flame sama dia gitu loh ya. Ada yang mirroring juga di sini, ada yang punya keterikatan perasaan. Jadi memang perjalanan ini akan terus masuk, maju dan terikat, dan akan ada periode naik turun. Karena apa? Kalian itu punya suatu kebahagiaan yang bisa mungkin tercapai, apa yang sama ini mungkin kamu impikan, tapi memang kedepannya dalam prosesnya itu pun masih akan ada periode yang naik turun gitu ya, ada pahit dan manis, jadi nggak semuanya manis gitu loh ya teman-teman. Oke, ada proses juga di sana, ada abu-abu sampai segala sesuatu menjadi lebih jelas ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, kamu tuh fokus ya, kamu sambil jalanin hubungan ini, kamu tetap fokus sama diri kamu ya, tetap perbaiki diri kamu menjadi yang terbaik. Kamu tuh perhatikan personal growing kamu, fokus kamu kemana gitu loh ya teman-teman. Jadi jangan cuma berkutat kepada energi kesedihan. Kalaupun dia datang, kamu tuh tetap harus fokusnya ada untuk dia gitu ya. Maksudnya ada fokus untuk diri kamu sendiri, itu maksudnya ya. Apakah orang ini bisa benar-benar baik dan positif ke depannya? Teman-teman, ada waktu yang akan membuktikan segalanya. Ya, jadi tunggu, ada sesuatu yang mungkin berubah, ada sesuatu yang mungkin berakhir, dan hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Jadi daripada bertanya-tanya, tunggu, sabar, lihat waktu, observasi. Jadi nggak usah terburu-buru. Kalaupun dia datang, tanggapinya dengan sesuatu yang tenang, tidak usah terburu-buru juga. Bilang sama dia padanya, biarlah waktu menunjukkan kesungguhan dan keinginan kamu ya. Tapi kalau mau mulai kesempatan yang kedua, boleh nggak? Silakan saja gitu ya. Toh ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Kamu nggak usah khawatir gitu loh. Kalau memang kamu berbuat baik sama orang ini, akan ada kebaikan juga yang datang ke kamu kok. Walaupun bukan melalui orang ini, teman-teman. Tapi kalau surat di sini memang kamu bertemu dengan dia pun, ada jalinan dari yang namanya karma dari semesta ini, ada bagian dari universe gitu, ya. Sora, kapan dong dia itu ya bergerak ke arah aku gitu? Kita coba lihat. Ada stick sebulan. Di sini bisa saja jadi bulan lahir kamu, bulan kapan dia datang ke kamu juga bisa ya teman-teman. Oke, tapi di sini ada bulan penandanya. Kita coba lihat. Ada Juni, ada Desember, ada Juli, Mei, dan satu lagi November. Dicek ya dari periode waktu ini. Dan kita juga sekarang akan ke astrologinya. Kita coba lihat astrologinya teman-teman. Namun sebelum itu jangan lupa yang ingin beli piramid untuk cleansing ya, bawa energi turun dari atas ke bawah, ada energi pembersihan. Semoga arahnya bisa lebih positif ke depannya. Ya teman-teman, ini adalah pembersihan energi negatif, bisa membantu kamu untuk lebih konsentrasi kerja, tidur juga bisa lebih tenang. Obsesi berlebihan, kemarahan, kecemburuan, perasaan kecewa, itu semua adalah energi negatif. Bisa kamu genggam untuk dibawa bermeditasi. Ini harganya adalah 200.000, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Saat ini stok sisa 4 tidak akan di restock lagi ya. Dan kamu di sana juga bisa personal reading maupun beli alat pembacaan. Kita lihat sekarang astrologinya teman-teman ya. Ada Capricorn, Leo, Gemini, Cancer, Scorpio. Apa ini? Gemini dan ada Capricorn lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabet yang mungkin terungkap. P, M, A, W, P, N, T. S, T, L, Y, M, S, K, M, F, dan U. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya. 1, 2, 3 pause ya. Dan Sora akan tutup dengan membacakan suatu pesan dari bukunya Sora. Oke.
Apabila seseorang sering mengembangkan kebajikan, maka hidupnya akan selalu bertambah bahagia. Walaupun ia harus merasakan penderitaan, ia tidak akan terlalu menderita. Jadi ya teman-teman, lakukanlah kebajikan, lakukanlah kebaikan. Kalaupun ada penderitaan yang harus dilewati, karena itu memang sudah jadi bagian dari hidup kita, penderitaan itu niscayanya tidak akan terasa terlalu memberatkan. Oke, jangan lupa main ke channel keduanya, channel pertamanya Sora, di Sora yang Tarot. Terima kasih atas dukungannya. Sora tunggu pembacaan, ide pembacaan di kolom komentar. Dan jagalah selalu jari dan hati kamu sebelum berkomentar. Pikirkan bijak sebelum melangkah. Sampai kita ketemu. Bye-bye.